Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan sumber daya manusia petani tembakau. Pada kesempatan yang sama, peserta kelas 2 pelatihan ini juga mendapatkan materi tentang bagaimana pengaruh penggunaan pupuk organik pada mutu dan hasil tembakau. Nah, apa sistem pertanian organik ini ada kekurangannya? Dalam pelaksanaannya banyak kendala. Pertama, butuh waktu lama untuk mengubah dari pertanian konvensional ke organik karena butuh lahan yang subur dan bebas tercemar. Kalau bapak-bapak hari ini pakai pestisida banyak, kira-kira meninggalkan limbah di lahan ya? Ya. Jadi kalau mau beralih ke organik, nah yang pestisida kimia itu memang harus sudah di stop, diganti dengan pestisida yang ramah, yang alami. Kita banyak sering dengar pestisida nabati, salah satunya adalah untuk menyediakan itu ya kebutuhan mengganti pestisida yang kimia tadi. Kalau misalkan ada serangan hama tertentu atau penyakit tertentu, nah gunakan yang nabati. Nah, kalau untuk orientasinya pada pertanian organik di tembakau ini keluhannya ini Pak, sebenarnya kalau dari sisi sumber organiknya ada, mereka punya ternak sapi ataupun yang lain, sumbernya ada, tetapi lebih kepada mungkin ini ya pemikiran untuk bagaimana bisa dimanfaatkan. Kalau keluhannya ya karena organik kan cenderung tidak praktis, itu ngubah mindset biar ke depan lahan-lahan kita semakin subur itu kan butuh waktu. Jadi mereka tahu tidak cukup, tapi juga tahu dan mau sedikit demi sedikit merubah. Nah ini tadi ada sedikit gambaran tantangan gimana kalau dicoba dengan organik, penanaman organik, tetapi pupukan organiknya harus dikurangi. Karena kalau tidak, yang dikhawatirkan adalah kelebihan nitrogen dan itu sangat tidak menguntungkan bagi mutu tembakau kalau nitrogennya berlebih. Seperti inilah pemirsa, suasana pelatihan yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar kali ini. Terlihat para peserta kelas 2 pun begitu antusias mengikuti arahan materi dari narasumber. Untuk hari ini kita mendapat materi tentang budidaya tanaman tembakau dan alhamdulillah kami mewakili teman-teman, kami banyak sekali mendapat ilmu tentang pelatihan ini yang dari dulu kita belum pernah, baru kali ini kita mendapat tentang pelatihan tembakau. Untuk materi terutama kita pertama tadi yang dari season pertama kita masalah budidaya tanaman tembakau dan varietas-varietasnya, tentang cara pemupukan, terutama penggunaan bahan-bahan organik, pengairan dan sebagainya. Atau yang materi yang kedua ini kita mendapat pelatihan tentang macam-macam pupuk organik dan proses pembuatannya. Tak hanya mendapatkan pelatihan mengenai pertanian tembakau organik, pada pelatihan kali ini, peserta pelatihan di kelas 2 juga mendapatkan pemahaman tentang macam-macam pupuk organik sesuai dengan kearifan lokalnya yang disampaikan langsung oleh Balitas Malang. Itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting sekali untuk budidaya tembakau. Kita lihat nanti ya Bapak ya gimana ini. Dari hasil penelitian kita, ternyata bahan organik di sentra tanaman tembakau itu sangat rendah dan rendah. Jadi sebenarnya sangat memprihatinkan sekali. Kalau tanahnya Bapak di lahannya warnanya apa? Hitam atau cerah? Cerah ya? Kebanyakan cerah. Berarti itu tanda bahan organiknya rendah. Biasanya kalau bahan organiknya tinggi, itu biasanya warnanya gelap atau hitam. Jadi dari warnanya saja kelihatan sebenarnya. Jadi kalau kita nggak memungkinkan untuk analisa di laboratorium atau pakai alat, itu dari dilihat saja atau visual saja sudah
pengetahuan. Padahal bahan organik itu sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, dan biologi. Jadi secara fisiknya dia bisa memperbaiki struktur tanah yang dari misalnya pasirnya terlalu banyak itu juga akan bisa diperbaiki, atau liatnya terlalu banyak itu bisa diperbaiki. Nanti kita akan lihat gimana perannya. Kemudian secara kimia juga seperti yang dijelaskan Bu Sulis tadi, karena bahan organik itu muatannya negatif ya Bapak ya, negatif, sementara kalau kita ngasih pupuk itu rata-rata positif, kecuali mungkin pupuk P. Kalau pupuk P negatif, misalnya kalium itu muatannya positif, kemudian nitrogen itu ada yang positif, ada yang negatif, karena ada NO3 min dan ada amonium dan nitrat. Dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati yang digagas oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar ini, diharapkan ke depan penggunaan pupuk maupun pestisida kimia di kalangan petani dapat ditekan, sehingga dapat menekan ketergantungan tanaman terhadap pupuk kimia dan pestisida kimia. Harapannya petani tembakau ini bisa meraih hasil yang maksimal. Senang kalau untuk yang di tingkat petani ini kami memang perlu waktu, terutama di tingkat petani langsung kita perlu waktu karena apa? Kebanyakan petani kan mintanya yang instan Mbak ya, pakai yang pupuk yang kimia yang serba instan. Tadi kalau kita langsung ke organik kita memang perlu waktu, tapi kami tetap mau membimbing teman-teman untuk kita beralih ke yang ke organik. Di dalam pelatihan ini nanti ada juga acara-acara untuk pelatihan secara praktek di lapangan yang nantinya akan dilaksanakan di Kecamatan Sutojayan. Itu nanti akan diikuti oleh semua peserta pelatihan dan nantinya dilanjutkan untuk melakukan kunjungan ke Balitsa, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Tanaman Serat yang ada di Malang. Itu nanti juga di sana akan diberikan pelatihan untuk pembuatan pestisida asap cair itu yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan tembakau di sini dengan harapan dengan beralihnya dari kimia ke organik ini nanti akan membawa kualitas produk yang lebih bagus dan akan bersaing di pasar untuk tembakau ini nanti. Pemirsa, demikian tadi kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar tahun 2019. Semoga ke depan pengetahuan dan pemahaman petani tembakau akan pentingnya pupuk organik dan pestisida nabati ini dapat bertambah serta bisa menerapkannya dalam bertani, sehingga ke depan penggunaan pupuk dan pestisida kimia di kalangan petani dapat ditekan. Saya Anissa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.